Oke, aku ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Afifa Yunita, staf Bisa AI dengan posisi backend programmer. Nah, untuk kali ini aku ngambil webinar dengan tema masa depan kita dengan AI. Gitu. Untuk pertama-tama, aku pengen nanya lagi nih, apa sih AI, apa sih eh, kegunaan AI itu, dan penting nggak sih AI, atau AI itu punya dampak apa sih untuk kita di masa depan gitu. Nah, sekarang tuh aku bakalan jelasin ke kalian pengenalan AI, macam-macam AI, contoh AI, pengaruh positif AI, pengaruh negatif AI, regulasi AI, masa depan AI, serta di sini aku ngambil ada kesimpulan. Pengenalan AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. AI digunakan dalam berbagai bidang, termasuk otomatisasi industri, pengolahan bahasa alami, analisis data, dan banyak lagi. Nih, penggunaan AI juga udah banyak nih di kehidupan sehari-hari kita. Smartphone itu juga ada termasuk AI-nya, seperti kamera, scan, itu termasuk AI. Nah, robot ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone maupun di laptop kalian. Penggunaan AI terus berkembang dan memiliki dampak besar pada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat kemajuan signifikan dalam bidang seperti mobil otonom, asisten virtual, dan robotika. Nih, contoh mobil otonom itu bisa kalian lihat kayak mobil Tesla atau mobil Ferrari, BMW itu juga udah ada mesin AI-nya gitu. Asisten virtual itu bisa kalian lihat nih. Kalau di smartphone iPhone itu ada Siri. Terus kalau misalnya di Google ada namanya asisten Google. Nah, itu termasuk penggunaan AI. Nah, kalau robotika pasti kalian udah paham kan, atau lebih udah sering lah lihat robot atau apa gitu. Film-film robot juga banyak kan. Nih, lanjut. Apa sih hubungan AI dengan sci-fi? Jadi pasti banyak kan, Kak, itu buatan AI itu kepintaran buatan. Terus ada nggak sih hubungannya sci-fi gitu? Ada. Nih, kehadiran teknologi artificial intelligence dalam kehidupan manusia seringkali menjadi bahan cerita fiksi ilmiah atau sci-fi. Banyak karya fiksi ilmiah yang menggambarkan kemajuan teknologi AI di masa depan, seperti robot pintar yang mampu berpikir dan bertindak seperti manusia, atau mesin canggih yang dapat memprediksi masa depan. Namun, tidak semua kisah sci-fi tentang AI selalu membawa dampak positif bagi manusia. Beberapa kisah malah menunjukkan bahaya dari perkembangan teknologi AI yang terlalu cepat, seperti kehilangan kendali atas mesin atau kecerdasan buatan yang mengambil alih kontrol manusia. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan etika dan regulasi dalam penggunaan teknologi AI agar tidak membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Lanjut, macam-macam AI. Ada banyak macam AI yang berbeda, mulai dari AI simbolis yang menggunakan logika untuk mengambil keputusan, AI jaringan yang mempelajari pola, dan AI berbasis data yang menganalisis data untuk menemukan pola. AI bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang rumit dengan menggunakan logika atau mencari pola dari data yang tersedia, sehingga para pakar dapat menganalisis masalah yang tidak bisa dipecahkan secara manual.
Oke, contoh AI. Ada beberapa jenis AI yang berbeda yang telah dikembangkan dari bentuk dan ukuran, bersama dengan berbagai kemampuan yang berbeda yang dapat mereka lakukan. AI dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari mengontrol alat rumah tangga hingga membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks. UI/UX sebagai AI, contoh penggunaan Photoshop. Nah, UI/UX itu, atau kalau ada yang udah bekerja di bagian IT, pasti udah tahu kan AI itu apa gitu. AI UI/UX gitu. Nah, UI/UX itu ada singkatan dari User Interface dan User Experience. Adalah salah satu contoh penggunaan AI dalam desain grafis. Salah satu program yang paling terkenal dalam hal ini adalah Adobe Photoshop, yang menggunakan AI untuk membantu penggunaan dalam membuat desain yang lebih baik dengan fitur-fitur seperti auto alignment dan auto blending. AI dapat membantu pengguna menghasilkan gambar yang lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk memperbaiki gambar yang rusak atau buram. Fitur seperti Content Overfill dan Sharpen Image memungkinkan penggunaan untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan dari gambar atau meningkatkan kualitas gambar yang kabur atau buram. Dengan kemampuan-kemampuan ini, AI dapat membantu penggunaan mencapai hasil yang lebih profesional dan menarik. Lanjut, robot sebagai AI. Di sepanjang waktu, robot telah berkembang dari mesin sederhana yang dapat melakukan tugas yang ditentukan secara mekanik dan menjadi mesin yang dapat berpikir dan beradaptasi dengan lingkungannya. Robot saat ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari mengontrol alat rumah tangga hingga membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks seperti AI lainnya. Nih, contoh robot yang aku ambil itu adalah Sophia, robot cerdas yang menakjubkan. Sophia adalah robot cerdas buatan Hanson Robotics yang dapat berinteraksi dengan manusia seperti halnya manusia berinteraksi satu sama lain. Sophia dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah, suara, dan bahasa alami sehingga mampu memahami dan merespon apa yang diucapkan oleh manusia. Selain itu, Sophia juga memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri sendiri seiring waktu dengan kecerdasan buatan yang dimiliki. Sophia dapat membantu manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan industri. Nih, kalau robot Sophia ini udah dikembangkan di daerah atau di negara Jepang. Dan juga Eropa juga udah banyak nih. Nah, kalau kedengaran kata-kata robot cerdas yang bisa mengembangkan diri sendiri, itu seperti film Megan, ataupun kalau kalian tahu ada film Chappie, robot Chappie. Nah, itu termasuk film AI, ada menjelaskan tentang robot yang cerdas yang udah memiliki kemampuan berpikir seperti manusia atau bertindak seperti manusia. Film Avatar menggunakan AI. Nah, pasti kalian kemarin itu ada kan booming-booming film Avatar kedua tuh AI-nya penggunaan AI-nya sangat komplit. Jadi kayak lebih bagus atau tampilannya lebih seperti nyata. Nah, AI telah digunakan untuk menciptakan dunia yang luar biasa dalam fitur Avatar, menggabungkan teknologi dengan imajinasi dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. AI digunakan untuk menciptakan dunia yang hidup, menciptakan dan memodifikasi karakter, dan menciptakan latar belakang yang menarik dan menakjubkan. Nah, lanjut, penggunaan ChatGPT menyelesaikan masalah. ChatGPT merupakan penggunaan AI juga, seperti menyelesaikan masalah, cari jurnal, ataupun mencari pertanyaan yang tidak bisa kalian temui di Google. ChatGPT adalah teknologi AI memungkinkan pengguna
untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkomunikasi dengan mesin. ChatGPT menggunakan algoritma Natural Language Processing atau NLP untuk memahami apa yang dikatakan pengguna dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang disediakan. Nah, bukan sekadar ChatGPT, banyak fitur-fitur atau kayak web yang menggunakan AI. Dan contohnya, sekarang aku menggunakan uh, web yang mirip ChatGPT yaitu namanya TomUp. Nah, itu merupakan kegunaan dari AI juga gitu. Pengaruh positif AI. AI memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah dalam bidang kesehatan, di mana AI dapat membantu dalam diagnosa penyakit dan pengobatan. AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas dalam berbagai industri seperti manufaktur dan logistik. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam penelitian ilmiah dan menghasilkan penemuan baru yang dapat meningkatkan kehidupan manusia. Misalnya, AI digunakan dalam pengembangan obat-obatan baru dan penemuan material baru untuk energi terbarukan. Tidak hanya ada pengaruh positif saja, ada pun pengaruh negatif AI, yaitu seperti teknologi lainnya, AI memiliki dampak negatif. Salah satu masalah utama adalah kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia, sekarang dilakukan oleh mesin dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. AI dapat digunakan untuk pengumpulan dan menganalisis data pribadi tanpa izin, yang dapat mengancam privasi individu dan kelompok tertentu. Ini aku ada satu pertanyaan buat kalian. Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk masa depan? Karena masa depan bukan hanya melawan manusia, tapi juga hasil ciptaan sendiri, yaitu AI. Gitu. AI merupakan hasil dari ciptaan manusia yang malah akan melawan kita atau menggantikan kita di masa depan untuk mencari pekerjaan ataupun melakukan. Jadi, tapi setiap apa yang kita buat pasti mempunyai kelemahan. Gitu. Dampak AI di masa depan. Berkembang teknologi AI di masa depan akan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah hilangnya pekerjaan manusia. Nah, yang aku sebutin tadi di pengaruh negatif. Jadi karena AI merupakan hasil buatan oleh manusia, AI merupakan kecerdasan yang buatan, jadi dia tuh dapat melakukan efisiensi dalam pekerjaan lebih cepat dan malah lebih bagus daripada manusia. Jadi sehingga itu bakalan lebih berkembang lebih cepat berkembang dibandingkan manusia, sehingga itu yang menjadi kecemasan bagi manusia untuk masa depan. Selanjutnya adalah regulasi AI. Karena potensi positif dan negatif AI, regulasi diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi ini tidak membahayakan masyarakat. Beberapa negara telah mengembangkan regulasi untuk mengatasi masalah ini. Namun, regulasi harus dikembangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak menghambat inovasi dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Masa depan AI. Dan beberapa tahun mendatang, AI akan terus berkembang dan memiliki dampak besar pada masyarakat. Kita dapat mengharapkan kemajuan dalam bidang seperti mobil otonom, robotika, dan asisten virtual yang aku sebutin tadi. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI tidak membahayakan masyarakat dan bahwa regulasi yang tepat diterapkan. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan potensi positif AI untuk meningkatkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Nih, aku ngambil kesimpulan. Sebelum kesimpulan, kalau ada kalian yang ingin bertanya, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Kalau
nggak ada, aku bisa lanjut ke kesimpulan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau kayaknya nggak ada yang bertanya kan ya? Jadi aku lanjut ke bagian kesimpulan. Oke, AI adalah teknologi yang sangat penting dalam memiliki dampak besar pada masyarakat. Penggunaan AI dapat memberikan manfaat besar seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sementara juga memiliki dampak negatif seperti hilangnya pekerjaan dan masalah privasi. Regulasi diperlukan untuk memastikan penggunaan AI tidak membahayakan masyarakat, tetapi harus dikembangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak menghambat inovasi dan perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Terima kasih. Izin bertanya, nama saya. Saya Amar, apakah dapat ini ada yang bertanya, yaitu izin bertanya, apakah AI dapat menjadi bahaya karena dapat memutuskan keputusan sendiri? Nah, kalau untuk mencari keputusan, eh, untuk Omer, aku izin jawab ya. Menurut aku, itu bisa menjadi dampak positif juga karena dia bakalan bantu kita dalam mengambil keputusan. Tapi dampak negatifnya, dalam mengambil keputusan sendiri, dia mengambil datanya itu dari mana? Apakah dia bakalan ngambil data lewat data pribadi yang dia ambil sendiri secara non legal, itu bisa menjadi berbahaya karena data-data bisa akan hilang seperti yang aku uh, jabarkan tadi gitu. Jadi tergantung keputusannya itu keputusan tentang apa gitu. Kalau tentang permasalahan data pribadi atau data suatu kelompok, itu mungkin bakalan berbahaya karena dia bakal ngambil data secara legal. Jadi ya tetap dikarenakan oleh kita. Iya, jadi kayak kita harus ngendaliin AI-nya karena itu kalau kita bisa ngendaliin AI sesuai apa yang keinginan kita, kita bisa meminimalisasikan uh, hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak mungkin bakal membahayakan gitu. Segitu sih. Apakah Omer Heranova cukup? Oke. Okay. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau kalau tidak ada, saya tutup. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.